Halo teman-teman kelas coding gratis Babinsa, jumpa lagi di tutorial 48 HTML dan Bootstrap. Jika mungkin ada sekolahan di sekitar Kepanjen, Gondang Legi yang ingin mengadakan kelas ekstrakurikuler coding, bisa langsung hubungi saya. Seluruhnya gratis sebagai wujud amal bakti kami kepada masyarakat sekitar. Sekolahan cukup menyediakan tempatnya saja. Oke, kali ini kita akan membuat website seperti Blibli ya teman-teman. Contoh, kalian buka saja websitenya blibli.com, situs belanja. Nah, bisa kalian lihat kita akan membuat seperti itu. Nah, hasilnya akhirnya project kita nanti akan terlihat seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan membuat front end website, kita tiru dari Blibli-nya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan buat folder project kita. Saya kasih nama Blibli, kemudian buka Visual Studio Code-nya, kalian drag and drop saja. Nah, kemudian kalian buat satu file HTML, saya namakan blibli.html. Kemudian buat dokumen HTML dengan ketik tanda seru tab. Kemudian akan saya kopikan file Bootstrap ke project kita. Kemudian kalian bikin satu buah folder lagi, saya namakan img untuk menampung gambar yang akan kita masukkan ke project kita. Oke, langsung saja kalian hubungkan Bootstrap dengan dokumen HTML kalian. Kalian tinggal ketik Bootstrap CSS, Bootstrap min CSS, kemudian kita hubungkan JavaScript-nya, script, kemudian tab, src, Bootstrap, JS, Bootstrap bundle JS. Kemudian kita akan membuat navbar seperti punya Blibli ya teman-teman. Kalian menuju ke Bootstrap ya, kemudian ketikan navbar. Kita akan memasang navbar ya teman-teman. Kemudian kopikan saja template navbar, kalian copy, kemudian kita letakkan navbar di kontainer ya teman-teman. Titik kontainer kemudian tab. Nah, kemudian pastekan navbar kalian di kelas kontainer. Kalian pastekan saja. Kalian save. Kita coba buka. Nah, maka navbarnya akan terbentuk ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan menambahkan logo dari Blibli ya teman-teman. Logonya Blibli. Kalian klik kanan save image. Nah, kalian masukkan ke dalam folder project kalian tadi di folder img ya teman-teman. Kalian save. Saya kasih nama logo. Kemudian save. Nah, maka gambar tadi akan tersimpan di folder img ya teman-teman.
kembali ke Visual Studio Code-nya, kalian letakkan logo tadi di navbar. Jadi kalian cari yang ada tulisan navbar. Nah, kemudian ketikkan img, kemudian tab. Kemudian di src-nya kalian masukkan foldernya, nama folder img, foldernya, kemudian logo.fvg. fvg itu logo.fvg adalah nama gambarnya ya teman-teman. Kalian reload, nah maka logo Blibee-nya akan tampil. Kemudian kita akan memasang gambar besar tersebut ya teman-teman. Kalian save saja gambarnya, kalian beri nama, saya kasih nama banner. Nah, maka gambar banner akan tersimpan di folder img kita ya. Nah, kemudian saya akan letakkan di bawah kontainer navbar tadi. Kita akan membuat sebuah kontainer di bawah kontainer navbar. Ketikkan titik, kemudian kontainer. Kemudian tab. Kemudian img, kemudian tab. Kemudian di src-nya kalian masukkan gambar tadi dengan img garis miring banner nama gambar kalian. Kemudian kalian reload. Nah, maka gambar banner akan tampil di web kalian. Setelah ini kita akan menampilkan list produk yang ada di Blibee ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, kita akan menampilkan list produk seperti yang kalian lihat. Kalian save saja masing-masing gambarnya. Di sini saya kasih nama dengan angka ya teman-teman. Dari angka 1 sampai seterusnya. Hal ini akan memudahkan kita saat kita menampilkannya di coding kita nanti. Nah, kita save satu persatu ya teman-teman. Contoh minyak Sanko, nah, kalian beri angka 5, kemudian minyak telon, kemudian minyak goreng Bimoli, kalian simpan. Kita menuju ke Visual Studio Code ya teman-teman. Kemudian di bawah kontainer banner tadi, kita bikin satu lagi kontainer yang akan menampung list produk kita tadi. Nah, kemudian kita bikin satu buah baris. Di dalam baris tersebut kalian bikin kolom. Kemudian kalian bikin card dengan cara titik card kemudian tab. Kemudian di dalam cardnya kalian ketikkan style width-nya 12 rem.
12 rem ini bertujuan agar ukurannya nanti di website kalian sesuai ya teman-teman. Kemudian kita masukkan image dengan cara IMG kemudian tab. Kemudian kalian masukkan image-nya di SRC. Nah, kemudian kalian simpan reload. Nah, maka gambar produk tersebut akan tampil di web kita. Kemudian di bawahnya kalian ketikkan card body, kemudian tab. Di dalam card body kalian masukkan nama produknya, deskripsi produknya, terserah kalian. Kalian masukkan tulisan sesuai keinginan kalian. Nah, maka tulisan tersebut akan tampil di produk kita. Kemudian ketikkan BR. Nah, kemudian kalian masukkan harganya ya teman-teman. Saya contohkan Rp20.000. Kalian save, kalian reload. Nah, maka harganya akan tampil di produk kalian. Kemudian di kelas card, kalian tambahkan margin top 2 ya teman-teman. Nah, maka margin dari produk kalian akan tampil, terbentuk ya teman-teman. Nah, saya tambahkan margin top 4 ya teman-teman. MT strip 4. Kemudian saya akan menambahkan icon-icon kecil ya teman-teman. Kalian download saja icon-icon tersebut, kalian save. Nah, kalian save saja icon-icon kecil di bawah produk tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian kalian tambahkan saja icon tersebut di produk tadi. IMG kemudian tab, SRC-nya yaitu produk, masukkan icon yang telah kalian download tadi. Kita lihat, nah maka akan tampil di produk kalian. Kemudian saya masukkan lagi icon yang telah saya download tadi. Nah, bisa kalian lihat icon-icon kecil tersebut akan tampil. Kita letakkan di bawahnya ya teman-teman, ketikkan BR saja. Nah, maka dia akan turun ke bawah. Kemudian kita akan copy produk tadi ya teman-teman. Jadi mulai dari kelas kolom sampai div di bawahnya ya teman-teman. Kalian copy, kalian paste di bawahnya. Nah, maka produk akan bertambah di sebelahnya ya teman-teman. Nah, gambarnya kita ganti gambar beras ya teman-teman. Nah, saya namakan gambarnya 2.web. Nah, maka gambarnya akan ganti ya teman-teman. Kemudian deskripsinya bisa kalian rubah. Misalkan beras murah. Kemudian harganya kalian sesuaikan ya teman-teman. Nah, maka akan berubah ya teman-teman deskripsinya.
Kalian copy lagi mulai dari kolom sampai dengan div-nya. Kalian pastekan di bawahnya ya teman-teman. Nah, maka produknya akan terus bertambah. Nah, kalian lanjutkan sampai produknya memenuhi web kalian. Kalian copy kolomnya, kemudian pastekan di bawahnya ya teman-teman. Jadi setiap kolom kalian copy, kalian pastekan di bawahnya. Kemudian kalian ganti seluruh gambar produknya ya teman-teman. Nah, kalau saya kasih namanya dengan angka 1 dan seterusnya. Jadi saya tinggal merubah angkanya saja, maka gambarnya akan berubah. Gambar 1 sampai dengan gambar 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya teman-teman. Kalian save, kalian reload. Nah, maka gambar produknya akan berubah seluruhnya ya teman-teman. Kemudian ada satu permasalahan lagi ya teman-teman. Apabila kalian scroll ke bawah, maka navbarnya akan hilang ya teman-teman. Bagaimana caranya agar navbarnya tetap berada di atas? Kembali ke kelas navbar tadi di kontainer pertama ya teman-teman. Ketikkan saja fixed top. Jadi dia akan berada tetap di atas walaupun kalian scroll. Kalian reload, nah maka navbarnya akan tetap berada di atas ya teman-teman. Tidak ikut ke scroll ke bawah. Oke, setelah ini kita akan belajar komen di HTML dan kontainer teman-teman. Tujuannya adalah biar kalian tidak bingung dengan panjangnya coding yang telah kita buat. Jadi kita bisa lihat per kontainer ya teman-teman. Kalian perhatikan kontainer navbar. Di sebelah kiri ada tanda panah. Nah, disitulah kita bisa minimize dan maximize coding kita. Kalian klik maka coding keseluruhan akan terlihat. Kemudian kalian minimize lagi maka codingnya akan tersembunyi. Kemudian kalian perhatikan kontainer yang paling atas adalah kontainer navbar. Kemudian gambar banner itu adalah kontainer selanjutnya. Kemudian di bawahnya lagi adalah kontainer produk. Kemudian kalian perhatikan, yang pertama adalah kontainer navbar, kemudian kontainer gambar Lego, dan yang terakhir adalah kontainer gambar produk. Sekarang kita menuju ke kontainer gambar Lego. Bisa kalian lihat kontainer gambar Lego, gambarnya kurang penuh di samping kanan. Nah, kalian tinggal tambahkan saja di tag image-nya width sama dengan 1300 rem. Kemudian kalian save. Nah, maka gambar Lego akan memenuhi halaman web kita. Kemudian kita ke kontainer produk. Kalian klik jika ingin melihat seluruh codingannya. Klik panah di samping kiri ya teman-teman. Kemudian kita minimize kembali.
Nah, kemudian di bawah kontainer produk, kita akan membuat sebuah kontainer lagi yang akan menampung gambar contoh yang ada di websitenya Blibli. Bisa kalian lihat gambar tersebut ya kan kita taruh di kontainer tersebut. Kemudian ketikkan saja Ctrl K C untuk membuat komen. Kemudian saya ketikkan ini adalah kontainer produk berukuran sedang. Kemudian kita save gambar produk tersebut. Kalian kasih nama. Kemudian gambar selanjutnya kalian save juga. Kemudian gambar di bawahnya kalian save. Untuk namanya terserah kalian agar mudah. Masing-masing punya cara sendiri ya teman-teman. Kalian simpan saja seluruh gambarnya di dalam satu kontainer tersebut. Nah, 5 buah gambar ini nanti akan kita masukkan ke dalam satu buah kontainer. Kemudian kita buat kontainer dengan cara titik kontainer kemudian tab. Di dalam kontainer kita buat satu buah baris. Nah, di dalam baris kita akan buat satu buah kolom. Kemudian kita tambahkan satu buah kolom. Lagi, totalnya ada 3 buah kolom ya teman-teman. Kemudian kolom pertama kalian isi dengan gambar. Saya kasih nama gambar kolom 1 web. Nah, kita coba, kita reload. Nah, maka gambar pertama tadi akan tampil. Kemudian di barisnya agar gambarnya tidak mepet ke atas, saya kasih margin di atasnya MT strip 5. Maka marginnya akan terbentuk. Kemudian kita buat gambar tadi pinggirnya itu agak melengkung ya teman-teman. Caranya kalian tambahkan kelas, kemudian rounded, kelas rounded, biar di ujung gambar kita akan rounded ya teman-teman. Nah, maka di ujung-ujung gambar kita akan berbentuk round atau lingkaran. Rounded strip 5. Kemudian kita menuju ke kolom kedua. Kita masukkan gambarnya di kolom kedua tadi. Kita copy saja gambarnya agar
berbentuk rounded. Nah, kalian reload, maka gambarnya akan tampil. Kemudian masih di kolom yang sama, kolom kedua, kita masukkan gambar satu lagi. Kalian tambahkan kelas rounded tadi. Nah, kalian save. Kalian reload. Nah, maka gambar akan tampil. Kemudian di kolom terakhir, nah, kita akan masukkan gambar juga. IMG, kemudian tab. Masukkan gambarnya. Nah, gambarnya akan tampil di kolom ketiga. Kalian tambahkan kelas rounded strip 5. Nah, kita tambahkan gambar satu lagi. IMG, kemudian tab. Masukkan gambarnya di SRC-nya, teman-teman ya. Jangan lupa memasukkan kelas rounded-nya. Kalian reload, nah maka seluruh gambarnya akan tampil ya teman-teman. Saya kira sangat mudah sekali. Yang penting kalian paham konsep tentang kontainer, row, dan kolomnya. Kalian bisa minimize codingnya. Kita lihat coding kita mulai dari kontainer paling atas. Yang kalian lihat adalah kontainer navbar. Nah, letaknya yang paling atas teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kontainer gambar Lego, yaitu baris nomor 2. Kemudian selanjutnya adalah kontainer produk. Isinya adalah list-list produk yang akan kita beli. Kemudian yang terakhir adalah kontainer produk berukuran sedang. Nah, bisa kalian lihat. Selanjutnya kita akan belajar tentang margin. Margin ini sangat penting ya teman-teman menurut saya. Karena dengan margin kita bisa membuat halaman web kita lebih rapi dan bagus. Bisa kalian lihat teman-teman, kontainer Lego tertutup oleh kontainer navbar. Jadi gambarnya tertutup oleh navbar ya teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Kalian menuju ke kontainer logo. Kemudian di kelas kontainernya kalian tambahkan margin, yaitu MT5. MT artinya margin top, jadi margin di atas teman-teman. Nah, maka jika kalian reload, maka untuk gambar legonya akan turun ke bawah. Kemudian MB adalah margin bottom, jadi marginnya ke bawah teman-teman dari kontainer gambar Lego. Kemudian coba kalian hapus dua-duanya, kalian save, kalian reload, nah maka marginnya akan hilang. Kemudian MY yaitu margin sumbu Y, yaitu marginnya di atas dan di bawah. Sangat mudah ya teman-teman untuk margin ini. Kemudian bisa kalian lihat di kontainer terakhir gambar sedang, itu marginnya
tidak ada ya teman-teman. Jadi kelihatan kurang bagus. Kita akan tambahkan marginnya di kelas row, di barisnya teman-teman. Kalian tambahkan saja MT strip 4, yaitu margin top 4. Nah, maka marginnya akan terbentuk. Kemudian kalian menuju kolom 2. Ada 2 buah gambar. Nah, kita coba kasih margin bottom 2. Kalian lihat hasilnya. Nah, maka marginnya akan terbentuk. Nah, kemudian di kolom ketiga kalian tambahkan juga margin bottom 2 supaya ada jarak di bawahnya ya teman-teman. Nah, setelah ada marginnya, gambar-gambar tersebut akan terlihat lebih rapi ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang slider ya teman-teman. Slider adalah salah satu fitur keren dari Bootstrap. Langsung saja kalian ke website Blibee ya teman-teman. Kalian lihat slider adalah jika kita klik tanda panah maka gambarnya akan berjalan ke samping. Nah, bisa kalian lihat contohnya seperti itu. Oke, langsung saja kalian buka Visual Studio Code-nya. Kita cari kontainer gambar Lego ya teman-teman. Nah, kalian cari kontainer gambar Lego, kemudian nah, itu adalah kontainer gambar Lego. Kita akan coba hapus kontainer gambar Lego tersebut. Akan kita ganti dengan slider. Oke. Nah, kontainer gambar Lego sudah terhapus. Kemudian kita akan bikin sebuah kontainer baru, titik kontainer, kemudian tab. Nah, kemudian di dalam kontainer tersebut nanti kita akan isi dengan slider. Kalian buka websitenya Bootstrap, ketikkan saja carousel. Nah, carousel. Nah, kemudian kalian cari saja template yang ingin kalian masukkan. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat teman-teman. Kalian pilih salah satu saja. Nah, saya pilih yang pertama ya teman-teman. Kalian copy, kemudian masukkan ke kontainer gambar Lego tadi ya teman-teman. Kalian pastekan saja di tengah-tengah tag kontainernya. Nah, kalian pastekan saja. Nah, kemudian bisa kalian lihat di coding carousel tersebut terdapat image ya teman-teman. Nah, di tag image tersebut kita akan memasukkan gambar-gambar kita. Kalian kembali ke websitenya Blibee, kemudian download saja save image, gambar-gambar yang akan kita masukkan ke slidernya teman-teman. Kalian download 3 buah gambar. Misalkan saya kasih nama image 1, image 2, dan image 3. Klik kanan, save image as. Kalian kasih nama sembarang ya teman-teman. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kemudian di tag image kita masukkan gambarnya teman-teman. Kalau di tempat saya image 1, kemudian selanjutnya image 2, dan image 3.
Oke, kemudian kalian save teman-teman. Buka browsernya, kalian reload. Kalian coba klik tanda panahnya. Nah, maka slidernya akan berjalan ya teman-teman. Cukup mudah menurut saya, tinggal copy paste saja. Tinggal copy paste, masukkan gambar saja ya teman-teman. Kemudian kita menuju kontainer gambar sedang ya teman-teman. Kita akan membuat slider di gambar sedang tersebut. Kalian cari kontainer produk berukuran sedang. Nah, kemudian kalian buka saja codingnya. Nah, di kolom pertama yang akan kita buat slidernya, kalian hapus dulu gambar yang telah kita bikin tadi. Kalian save, kalian lihat. Nah, maka gambarnya akan terhapus ya teman-teman. Kemudian kita akan memasukkan coding dari Bootstrap tadi, slider tadi, ke dalam kolom gambar tadi. Kalian pastekan saja. Nah, setelah kalian pastekan, nah kalian bisa lihat di situ terdapat tag image, di mana tempat kita untuk memasukkan gambarnya ya teman-teman. Kemudian kalian masuk ke websitenya Blibli tadi, kalian download 3 buah gambar yang akan kita masukkan ke slidernya. Saya beri nama gambar 1, saya save. Kemudian gambar selanjutnya teman-teman, save lagi. Saya beri nama gambar 2. Kemudian satu lagi, save image as. Saya beri nama gambar 3. Oke, setelah tersimpan, kalian tinggal masukkan saja ke tag image-nya. IMG, nama folder, kemudian nama dari gambarnya, gambar 1. Kemudian gambar 2. Kemudian gambar 3. Kalian save saja. Kemudian kalian reload. Nah, maka akan tampil. Kemudian kalian coba klik tanda panahnya. Slidernya tidak akan berfungsi ya teman-teman, dikarenakan dalam satu halaman web, jika terdapat 2 buah slider, maka ID-nya harus kita rubah teman-teman. Bisa kalian lihat, ID carousel example. Nah, itu harus kita rubah teman-teman. Nah, kemudian pagar carousel example kita akan rubah. Itu ya teman-teman. Kalian tambahkan saja angka 1 di belakangnya, di ID-nya. Kemudian yang data BS target, kalian samakan namanya carousel example 1, yang bawahnya satu lagi
carousel example 1. Kalian save teman-teman. Jadi 3 buah carousel example 1 kalian rubah teman-teman. Kalian save, kita coba. Nah, maka slidernya akan berfungsi ya teman-teman. Dikarenakan ID-nya harus berbeda dengan ID slider yang pertama tadi. Kemudian kalian tambahkan rounded agar tampilannya semakin menarik ya teman-teman. Kalian save. Kalian reload. Nah, maka tampilannya akan semakin menarik ya teman-teman. Saya pikir cukup mudah ya teman-teman tentang slider ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum saya tutup, kita lihat hasil akhirnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat hasil akhir dari project HTML dan Bootstrap kita. Semoga kalian dapat membuatnya juga ya teman-teman. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.